setelah menyaksikan proses pembuatan roda gigi raksasa di Pakistan. Baru pada saat itulah saya akhirnya mengerti mengapa Pakistan disebut sebagai mekanik dunia. Awalnya, kekuatan industri tersebut perlu menghabiskan puluhan juta untuk memproduksi peralatan raksasa. Pakistan sebenarnya mencapai prestasi ini hanya dengan menggosok tangan. Pakistan sering diejek oleh negara-negara Eropa dan Amerika sebagai negara yang paling terpuruk dalam industri kren. Kali ini, mereka langsung terkesan. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana Pakistan memproduksi peralatan raksasa. Langkah pertama gali lubang besar selebar 3 meter di tanah. Lubang ini akan digunakan untuk membuat model pengecoran roda gigi raksasa. Para pekerja menentukan titik pusat di lubang besar tersebut. Gunakan level untuk mengatur posisi tabung persegi. Ketinggian tabung persegi menentukan ketebalan tanah pengecoran di bawahnya. Isi lubang dengan tanah pengecoran. Gunakan alat pengikis untuk mengikis tanah kolom secara merata. Ketebalan peletakan tanah kolom bisa rata dengan pipa persegi. Setelah dasar membran kolom roda gigi dicor, gambarlah sebuah lingkaran dengan diameter 2 meter di alasnya. Besar kecilnya lingkaran ini menentukan besar kecilnya roda gigi. Langkah berikutnya, pekerja membawa selaput gigi berbentuk. Gunakan alat pemosisian untuk menyelaraskan gigi. Cetakan injeksi gigi tidak ditempatkan begitu saja. Setelah memposisikan gigi, Anda juga perlu menggunakan gigi penjepit untuk mengukur jarak antar gigi. Buat setiap celah koging mencapai ukuran yang memenuhi syarat. Model gigi ditempatkan. Rongga yang terbentuk di tengah adalah film injeksi yang digunakan untuk menuangkan roda gigi raksasa. Injeksi film roda gigi saat ini belum cukup sempurna. Jika Anda ingin membuat cetakan injeksi roda gigi lengkap, masih banyak detail yang harus diselesaikan. Pekerja menempatkan cetakan roda gigi di dalam film injeksi. Digunakan untuk menemukan lubang poros tengah roda gigi. Kemudian tutup area sekitar film gigi dengan tanah tuang. Cegah kebocoran samping besi cair saat menuang bambu. Kemudian isi ulang dengan limbah konstruksi. Dan gunakan alat untuk mengelas tanah dengan erat. Memberikan dukungan stabil untuk menggemeretakkan gigi. Setelah penimbunan kembali tanah, terus sebarkan lapisan tanah tuang pada permukaannya. Gunakan pengikis untuk memangkas dan menghaluskan permukaan dengan hati-hati. Setelah pola pengecoran mengeras, platform pengecoran yang stabil terbentuk. Platform ini dibuat. Gunakan blower untuk meniup debu di lubang pengecoran. Setelah ditiup, bersihkan lubang pengecoran. Tempatkan silinder di tengah roda gigi. Silinder ini adalah cetakan kolom lubang poros tengah roda gigi. Kemudian letakkan 4 modul oval di sekitar kolom lubang sumbu. Modul-modul ini digunakan untuk membentuk lubang pengurang berat roda gigi. Setelah melakukan ini, penutup atas terjatuh. Itu ditutup di atas lubang pengecoran roda gigi. Terdapat 4 buah lubang berbentuk lonjong pada pelat penutupnya. Lubang-lubang ini sangat bermanfaat. Anda akan melihat kegunaannya nanti. Setelah menutup penutupnya, kemudian pasang alat pengalih pada posisi lubang tuang. Lebih mudah untuk menuangkan besi cair selanjutnya. Kesini, model pengecoran perlengkapan raksasa telah selesai. Diredam dengan besi pemberat seberat 8 ton. Untuk mencegah penuangan baja cair agar penutup tidak terbuka. Langkah selanjutnya pergi ke bengkel peleburan. Pekerja menggunakan gerobak kecil untuk menuangkan logam daur ulang ke dalam tungku untuk peleburan. Mereka tidak memiliki baja paduan kelas atas sebagai bahan baku pengecoran, namun mengandalkan keterampilan pembuatan baja yang unik. Sekalipun logam daur ulang digunakan, benda kerja yang memenuhi standar internasional masih dapat dituang. Peleburan baja cair selesai. Sebuah gayung berkapasitas 3 ton dijatuhkan. Tempatkan di depan port pembuangan. Sistem hidrolik perlahan mengangkat tungku. Baja cair merah dipindahkan ke sendok. Setelah paket baja diisi dengan baja cair, mengangkat sendok ke lokasi lubang pengecoran. Mempersiapkan peralatan raksasa untuk menuang. Pekerja itu naik ke atas besi pemberat. Taburkan boraks ke dalam sendok. Boraks dapat menyerap kotoran pada baja cair. Gunakan alat untuk menghilangkan kotoran yang mengendap ini. Maka saatnya untuk menuangkan. Perilaku pekerja Pakistan yang memakai sandal saat menuangkan air nampaknya berbahaya. Faktanya, ini sama sekali tidak aman. Tapi bagaimana bisa bertelanjang kaki bisa takut memakai sepatu?
dihadapkan pada radiasi termal baja cair pada suhu 1000 derajat. Mereka bahkan tidak perlu memakai alat pelindung apapun. Langsung menggunakan baja keras dari tubuh fisik. Suhu tinggi ribuan derajat. Setelah 1 jam menuangkan, 3 ton baja cair dituangkan ke dalam mata roda gigi. Dari sini terlihat bahwa casting ini pasti besar. Penyelesaian penuangan memerlukan pendinginan alami selama 3 hari 3 malam. 3 hari kemudian, pengecoran didinginkan hingga suhu normal. Para pekerja menggunakan beliung baja untuk membuka tanah di atas penutup. Kemudian angkat penutupnya. Lubang pengecoran memperlihatkan roda gigi raksasa di dalamnya. Lanjutkan menggunakan tusuk baja untuk menyekop tanah tuang di sekitar titik gantung. Keempat titik gantung dibuat dari lubang oval yang ditinggikan pada pelat penutup. Sesuai dengan namanya, hanging point digunakan untuk mengangkat roda gigi raksasa. Ikat rantai besi pada titik gantung. Derek dengan mudah mengeluarkan roda gigi raksasa dari lubang pengecoran. Perlengkapan raksasa itu dipindahkan ke samping. Pekerja itu mengambil telegram tersebut dan membersihkan kotoran yang menempel di permukaan roda gigi. Setelah tanah kolom dibersihkan, gunakan pisau pemotong untuk memotong semua titik gantung. Lewat sini, pengecoran roda gigi raksasa lengkap telah diperoleh. Langkah selanjutnya adalah memindahkan pengecoran ke bengkel mesin. Pekerja itu mengendarai traktor roda 6. Perlengkapan raksasa itu dimasukkan ke dalam kargo. Pengecoran seberat 3 ton itu diletakkan di bagian depan mobil. Bodi mobil sedikit terbebani. Sulit membayangkan bagaimana para pekerja Pakistan mengolah peralatan raksasa ini. Traktor mengangkut peralatan tersebut ke bengkel mesin. Para pekerja menggunakan derek untuk memasang roda gigi raksasa ke tempat tidur kepala sapi. 3 generasi pekerja, tua, menengah dan muda, ambil bagian dalam pertempuran tersebut pada waktu yang bersamaan. Alasan mengapa mekanik Pakistan begitu bagus adalah karena mereka dibesarkan di bengkel mesin. Saya tidak akan menyombongkan diri. Seorang pekerja Pakistan berusia 30 tahun. Memiliki pengalaman kerja minimal 25 tahun. Setelah memasang perlengkapan raksasa di tempat tidur kepala sapi, menuju mesin Fuji mendorong alat pemutar yang memotong besi seperti tanah liat. Ratakan permukaan kasar roda gigi satu per satu. Mengerjakan bagian-bagian raksasa membutuhkan proses yang panjang. Biasanya diperlukan waktu setengah bulan untuk menyelesaikan pemesinan peralatan raksasa tersebut. Selain itu, setelah proses pemesinan dimulai, pekerja diharuskan berada di samping peralatan mesin 24 jam sehari. Sesuaikan arah jalur kapan saja. Tidak hanya ahli mesin bubut yang harus bekerja lembur dan begadang, dan Anda harus menanggung rasa bosan. Untungnya, saya memiliki murid magang kecil yang bersemangat untuk menemani saya. Itu membuat toko mesin dingin menjadi lebih hidup. Setelah setengah bulan pengerjaan, perlengkapan raksasa itu akhirnya selesai. Busur dan anak panah raksasa yang dibuat dengan keahlian yang begitu rumit. Kualitasnya sama sekali tidak kalah dengan negara-negara Eropa dan Amerika. Dan harganya sangat masuk akal. Ini tersedia secara lokal hanya dengan 3 Rs lah. Orang tua di depan layar. Apakah menurut Anda dia sepadan dengan harganya?